Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi hari ini walaupun agak mendung ya. Oke. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman vokasi UMY kelas B untuk mengisi presensi yang ada di web My Class selama jam 7 sampai jam 8.30 selama kelas berlangsung. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Diana Vita Guanawati, bisa dipanggil Vita. Saya lulusan akuntansi UMY angkatan tahun 2015. Di sini saya akan memandu untuk kelas praktikum ISPT PPH orang pribadi dengan formulir 1770S. Untuk aplikasi sudah diinstal semua ya. Dan juga untuk file kasus serta kode harta dan juga bukti potong bisa diunduh di web My Class atau bisa diunduh di grup. Saya sudah kirimkan berbentuk RAR, nanti bisa diekstrak dari situ. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita mulai kelas pada pagi hari ini. Sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya izin untuk share screen. Sudah muncul ya? Jadi tahap pertama setelah teman-teman menginstal aplikasi, kita akan masuk ke local disk C. Nah, di local disk C ini kita masuk ke program file x86, kemudian masuk ke folder DJP, ISPT orang pribadi. Lalu tahap pertama kita perlu untuk mengcopy database. Jadi database ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan SPT-nya. Sini ada database, kita copy saja. Bisa di-copy di folder apapun. Sini saya copy ke folder praktikum. Kemudian untuk database ini bisa di-rename. Sini saya rename sesuai dengan nama wajib pajak yang akan kita inputkan SPT-nya. Namanya adalah Ari Rahmat. Sampai situ ya. Kemudian kita kembali lagi ke local disk C. Kita masuk ke x86 dan folder DJP. Nah, aplikasi ini yang akan kita gunakan. Jadi ini adalah aplikasi ISPT orang pribadi. Kita klik 2 kali atau bisa diklik kanan Run as Administrator. Untuk tampilannya seperti ini, sudah muncul ya. Nanti kalau tampilannya tidak berubah, bisa langsung open mic aja, kemudian diberitahukan ke saya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, di sini hanya ada menu dan juga ada page update-nya. Jadi yang kita gunakan untuk pelaporan SPT 2020 adalah page update 2019. Jadi di sini harusnya 2019. Kalau di sini masih 2015 atau 2013, berarti page-nya belum diupdate. Nanti cara mengupdate-nya adalah teman-teman masuk ke folder patch 1.6. Nah, kemudian diklik patch yang berlogo hijau, kemudian klik jalankan. Nah, lanjut, kita masuk ke menu, kemudian koneksi database. Kita cari database yang tadi sudah kita copy. Nah, ini Hari Rahmat. Mbak, maaf. Ya. Tampilannya masih yang di file manager. Oh ya, oke. Nah, saya ulangin ya. Saya stop share screen dulu.
sudah tampil ya. Sekarang yang tampil adalah folder untuk ISPT-nya. Kemudian kita klik aplikasi. Apakah tampilan untuk aplikasinya sudah muncul? Belum, Sudah ya? Mbak. Oh, belum. Kita ulangi lagi. Ini. Sudah muncul? Sudah, Mbak. Baik. Kalau sudah, kita klik menu. Tampilannya seperti ini, ada menu dan juga patch update-nya yang di sini. Ini harus 2019 untuk patch update 1.6. Lalu kita koneksi database. Kita masuk ke folder tadi kita menyimpan database-nya. Ini dan kita open. Nah, untuk username-nya adalah administrator dan untuk password-nya adalah 123. Kemudian kita login. Nah, tahap pertama adalah kita harus mengisi profil dari wajib pajaknya. Saya stop screen dulu, kemudian saya bukakan untuk soalnya. Oke. Sudah muncul ya sekarang soalnya. Nah, di sini ada kasus PPH orang pribadi dengan formulir 1770S. Ini formulir yang sederhana. Oke, di sini kita baca dulu. Ari Rahmat bekerja di PT AH Keluarga sebagai manajer keuangan dan memiliki seorang istri pada bulan Desember lahir anak kandung pertama pada tanggal 13 Desember 2020 bernama Nia Madani. Nah, dari sini kita bisa lihat status perpajakannya dia sudah menikah ya, berarti bukan TK lagi tapi K. Sini K. Kemudian memiliki anak tidak? Di sini kita lihat dari data keluarga. Di sini ada data keluarganya. Di sini dia memiliki anak bernama Usmel, ini sebagai anak angkat yang lahir tanggal 17 Agustus 2006. Di sini ada NIK-nya dan juga berstatus sebagai pelajar. Ada istri. Kemudian di sini juga ada anak kandung yang lahir tanggal 13 Desember. Lalu di sini juga ada keterangan Ari Rahmat menanggung adik kandungnya, yakni Madzalika. Jadi untuk status PTKP-nya, ada yang tahu ini K berapa? Kita sambil tanya jawab ya. Mungkin saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya jawab ya. Jadi untuk status PTKP-nya ini adalah K1. Kenapa kok K1? Karena di sini tanggungannya adalah anak angkat. Nih. Kemudian kenapa kok K? Karena dia sudah kawin. Kenapa kok yang Nia Madani ini tidak masuk ke PTKP-nya? Karena dia lahir tanggal 13 Desember 2020. Jadi perubahan status PTKP adalah per 1 Januari di tahun terutang. Karena di sini kita akan membuat SPT tahunan 2020, maka per 1 Januari ini adalah patokannya. Karena dia lahir tanggal 13 Desember, jadi ini belum masuk ke tanggungan. Kemudian, ini Madzalika sebagai adiknya kok tidak ditanggung? Karena syarat untuk menjadi tanggungan adalah dia 1 derajat ke atas atau ke bawah, jadi boleh ibu atau bapak. Kalau ke bawah berarti anak. Nah, kalau ke samping ini nggak boleh. Kalau adik, dia nggak boleh masuk ke status PTKP. Jadi statusnya hanya K1. Itu. Kemudian di sini juga tertera ada data suami. Karena statusnya ini adalah kakak atau kepala keluarga, maka yang dipakai adalah data dari Bapak Ari Rahmat. Di sini ada nama Ari Rahmat, kemudian ada NPWP, ada NIK, kemudian ada alamat juga. Lanjut, ada nomor telepon dan juga fax. Lalu ada KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Untuk nama dari jenis pekerjaannya ini ada di lampiran Per 17 2015.
di lampirannya. Di situ saya kirimkan juga di grup, di folder, itu ada lampiran per 17/2015. Nanti kita bisa lihat untuk KLU ini pekerjaannya sebagai apa. Kalau untuk yang sekarang kita kerjakan ini 96304 ini adalah KLU untuk pegawai swasta. Itu kita lanjut ke aplikasi, kita isikan. Baik, sudah muncul ya aplikasinya. Jadi kita pilih menu, saya ulangi lagi, menu, kemudian koneksi database, lalu kita cari database-nya. Kita masukkan. Pertama kita masukkan NPWP, nama, nomor telepon, fax, nomor faxmail, dan juga jenis usahanya atau pekerjaannya, KLU, dan lain-lain. Sini kita mulai berdasarkan data yang ada di Word. Untuk NPWP, ini kita isi secara manual. 24 220 117 6 541 541 untuk kode KPP Yogyakarta dan diakhiri dengan 000. Nama wajib pajak bisa kita copy dari Word, Hari Rahmat, kemudian nomor faxmail dan nomor telepon, jangan lupa diisi. Ini kebetulan sama. Lalu tadi jenis usaha atau pekerjaan. Ya, saya akan perlihatkan dulu untuk lampiran per. Jadi lampiran per ini seperti ini tampilannya. Ini juga sudah saya kirimkan di grup ya. Ini tinggal kita searching aja, kemudian kita kopikan untuk KLU-nya. Kita masukkan KLU-nya di sini, kemudian kita enter. Nah, ini ya. Bawah sini kodenya 96304, ini untuk pegawai swasta. Jadi Bapak Ari Ahmad ini bekerja sebagai pegawai swasta. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi. Jenis usahanya pegawai swasta. KLU-nya adalah 96304. Kemudian periode pembukuan Januari sampai dengan Desember. Cara perhitungannya pencatat. Kemudian statusnya kakak. Kalau kakak NPWP istri tidak perlu diisi karena sama dengan suami. Dan kita simpan. Sampai sini. Oke. Tahap berikutnya adalah kita membuat SPT. Nah, tampil di sini kita klik surat pemberitahuan SPT. Gimana? Mbak jangan cepat-cepat. Oh iya. Baik. Sampai mana, Mbak? Bisa saya lanjut ya? Oke. Jadi pertama, setelah kita mengisi untuk profil dari wajib pajaknya, kita juga membuat SPT-nya. Di sini kita klik surat pemberitahuan SPT, lalu klik buat SPT baru. Nah, di sini ada dua jenis nih, 1770 dan juga 1770S. Nah, kita pilih 1770S, tahun pajaknya adalah 2020, kemudian untuk pembetulannya adalah pembetulan 0 atau SPT normal. Jadi tandanya Bapak Ari Ahmad ini baru pertama kali membuat SPT untuk tahun pajak 2020. Di situ bisa dilanjut ya. Nah, setelah ini kita isi, kita klik OK. Oke kan. Kemudian karena kita akan membuat SPT tahunan 2020, kita perlu untuk men-setting PTKP. Sini kita klik utility, lalu setting, dan juga PTKP. Ini adalah PTKP yang lama. Berlaku dari Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Maka ini kita ganti, kita
klik aja di sini, kita klik semua, kemudian bawahnya sini kita ganti 2015. Kemudian kita simpan dan kita inputkan PTKP yang baru. Untuk PTKP terbaru ini PTKP-nya 1 tahun ya, jadi yang ini untuk 1 tahun adalah 54 juta. Kemudian PTKP tanggungannya adalah 4.500.000. Lalu tanggal awal berlakunya adalah 1 Januari 2016. Tanggal akhir berlakunya adalah 31 Desember 9999. Karena belum ada aturan untuk PTKP terbaru selain yang 54 juta ini, maka di sini kita pakai tahunnya 9999. Kemudian kita simpan. Ini ya. Jadi PTKP ini yang kita pergunakan. PTKP setahun untuk 1 orang adalah 54 juta. PTKP tanggungannya adalah 4.500.000. Lalu kita close. Untuk selanjutnya kita masuk lagi ke surat pemberitahuan SPT. Kemudian buka SPT yang ada. Nah, di sini hanya ada SPT 1770S. Lalu kita buka. Setelah dibuka, kita masuk ke sini. Nah, di sini kalau kita udah membuka SPT-nya, dia akan aktif salah satu menunya, 1770 atau 1770S. Karena kita menggunakan 1770S, maka tombol yang aktif adalah tombol untuk 1770S. Dan di dalam 1770S ini yang ada adalah lampiran 1, lampiran 2, perhitungan PHMT, dan juga induk. Kita akan mengisi dari yang paling belakang. Paling belakang itu harusnya perhitungan PHMT. Tapi karena di sini statusnya adalah kepala keluarga atau kakak, maka kita tidak menghitung PHMT ini. Kita langsung ke lampiran 2. Di lampiran 2 ini isinya adalah seperti ini ya, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Sekarang kita balik lagi ke soal. Sudah muncul ya? Kita lihat di daftar harta. Sekarang kita analisa dulu ya. Nah, di sini ada daftar hartanya Ari Ahmad. Pertama, dia memiliki rumah. Ini ada alamatnya ya, di Jalan Cebungan, Yogyakarta. Kemudian diperoleh tahun 2017 dengan harga beli 190 juta rupiah. Ini merupakan harta. Jadi kita klasifikasi dulu. Ini harta berupa rumah. Kemudian ada lagi tahun 2014 melakukan penyertaan modal. Melakukan penyertaan modal ke CV Makaroni sebesar 15 juta. Nah, penyertaan modal ini, modal di store, ini merupakan harta juga. Ini harta berupa penyertaan modal. Lalu di tahun 2020 menerima laba dari penyertaan CV sebesar 5.200.000. Nah, penerimaan laba ini merupakan bukan objek pajak, atau kita bisa sebut sebagai PPh pasal 4 ayat 3. 4 ayat 3 ini merupakan non-objek pajak. Ya, jadi ini nanti nggak masuk ke bagian pendapatan. Penerimaan laba dari CV ini bisa disebut juga dengan privilege ya. Privilege. Kemudian di sini memiliki simpanan koperasi. Kita bisa di tahun 2014 sebesar 9 juta. Simpanan koperasi ini merupakan investasi ya. Jadi ini merupakan harta. Harta juga. Harta. Lalu di tahun 2020 bulan Juli memperoleh bunga simpanan koperasi sebesar 450. Nah, bunga simpanan koperasi merupakan
objek pajak yang bersifat final. Jadi ini PPh pasal 4 ayat 2. Ini PPh final ya. Tarifnya berapa? Tarifnya 10%. Jadi 10% dari DPP-nya. DPP-nya itu ini 450.000. Jadi kita masuk lagi ke, saya akan sering stop share screen. Di sini bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, ini ada tadi ya. Nomor 10, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Nilainya berapa? 450.000. Jadi yang dimasukkan adalah DPP-nya, kemudian terutangnya 10% dari 450.000 adalah 45.000. PPh final sudah yang bisa disimpan. Lalu lanjut ke bagian B. Untuk penyimpanan bisa di akhir atau setiap form ya, setiap halaman ini. Nah, di bagian B ini adalah harta pada akhir tahun. Jadi harta per 31 Desember 2020. Tadi kita sudah analisa ya hartanya. Ada rumah, ada rumah. Kalau rumah itu kode hartanya adalah 061. 061. Untuk detail kode harta bisa dilihat dari SPT-nya atau bisa juga teman-teman lihat di file Excel. Kode harta di situ ada. Nah, ini kemudian nama hartanya adalah rumah tahun perolehan. Tahun 2007 harga perolehannya adalah 195 juta. Kemudian keterangannya bisa menggunakan keterangan alamat rumah ya, seperti ini. Lalu disimpan. Sampai situ, bisa dilanjut ya. Nah, kita inputkan harta-harta sesuai yang ada di daftar harta yang tadi sudah kita analisis ya. Selain rumah, juga ada penyertaan modal. Penyertaan modal kodenya ini ya, 038. Saya sambil buka kode harta hutang, ya teman-teman juga bisa melihat. Oke. Ini ya, ini kode harta dan juga hutang ya. Tadi kita pakai ini investasi 038 untuk penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham. Ini meliputi penyertaan modal di CV, firma, dan sejenisnya. Karena ini penyertaan modal di CV, maka kita pakai kode 038. Itu. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan tadi kode hartanya 038. Lalu nama hartanya adalah penyertaan modal ke CV. Bisa kita copy dari Word ya. Tahun perolehannya adalah 2014. Harga perolehannya berapa? 15 juta. Lanjut untuk keterangannya ini bisa pakai nama CV-nya. Oh, sorry. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Kita lanjut untuk harta yang ketiga. Di nomor 4 itu ada dia memiliki simpanan koperasi dari Kitabisa. Nah, simpanan koperasi masuk lagi ke kode harta. Karena itu merupakan simpanan di koperasi, maka masuknya ke investasi lainnya. Investasi lainnya kodenya 039. Karena kan dia nggak masuk ke yang ini kan yang di atas ini. Saham, dia bukan saham.
terus obligasi juga bukan, surat utang lainnya juga bukan, reksadana bukan, instrumen derivatif bukan, maka yang cocok hanya investasi lainnya. Maka kita masukkan kode 039. Kita lanjut ke aplikasinya. Kode harta 039, investasi lainnya. Nama hartanya bisa simpanan koperasi. Kemudian tahun perolehannya adalah tahun 2014. Lalu untuk harga perolehannya 9 juta. Keterangannya simpanan koperasi kita bisa. Atau mau ditulis kita bisa aja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini kita simpan lagi. Nah, untuk hartanya ini hanya ada 3. Berarti kita bisa lanjut ke bagian C. Nah, bagian C ini isinya adalah kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jadi utang yang masih ada per 31 Desember 2020. Kita masuk lagi ke kasusnya ya. Di sini ada kewajiban Bapak Ari Rahmat. Di sini Bapak Ari Rahmat memiliki pinjaman kepada PT Miyako yang beralamat di Jalan Akifin nomor 34 Yogyakarta tahun 2011 sebesar 150 juta dan jangka waktu untuk pengembaliannya atau jangka waktu untuk mengangsur adalah 10 tahun. Dan di tahun 2020 utangnya tinggal 45 juta. Jadi untuk tahun perolehan yang kita inputkan adalah 2011. Dia berhutang ke PT Miyako. Lalu untuk nilainya bukan yang 150 ya yang dimasukkan, tapi sisanya. Jadi untuk hutang adalah nilai hutang di 31 Desember 2020. Bukan nilai hutang waktu pertama kali dia meminjam. Kita lanjut. Sampai situ bisa mengikuti ya. Baik. Sini di aplikasi kita klik tambah. Lalu untuk kode utangnya, ini utang lainnya. Karena dia bukan utang bank, kartu kredit juga bukan, karena dia utangnya ke PT ya. Utang afiliasi juga bukan, jadi yang cocok hanya utang lainnya. Nama pemberi pinjaman adalah PT Miyako. Kemudian alamatnya bisa kita copy dari soal kasus. Ini untuk tahun peminjamannya tadi ya 2011, lalu jumlahnya adalah 45 juta. Jadi sisa hutangnya per 31 Desember 2020. Kita simpan. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke bagian D. Apakah ada yang tertinggal? Jadi kalau tertinggal bisa saya ulang sedikit. Tidak ada ya. Nanti kalau semisal terlalu cepat, bisa langsung diberitahu aja. Ya, open mic. Nah, di bagian D ini berisikan daftar susunan anggota keluarga. Stop share. Masuk lagi ke soal. Baik, sini ya. Di sini ada data keluarga. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal ya. Statusnya K1, berarti menikah memiliki anak 1. Nah, tanggungannya adalah Usmel, kemudian untuk Nia Madani ini belum ditanggung untuk masuk ke PTKP, tapi karena Nia Madani ini adalah anak, maka Nia Madani ini tetap masuk ke daftar susunan anggota keluarga. Jadi untuk syarat ditanggung sepenuhnya adalah pertama,
dia berdasarkan garis keturunan 1 derajat ke atas ayah atau ibu, kemudian ke bawah anak ya. Kemudian kalau anak angkat boleh ya dijadikan tanggungan. Kemudian anak tiri itu juga boleh. Lanjut semenda. Semenda itu contohnya seperti mertua, ibu mertua, bapak mertua, nah itu bisa jadi tanggungan. Nanti bisa masuk ke daftar susunan anggota keluarga. Tapi yang perlu diingat adalah kalau anak dia lahirnya kapan? Kalau di sini dia lahirnya 13 Desember 2020, berarti ini sudah lewat 1 Januari 2020. Jadi perubahannya itu per 1 Januari 2020. Misal dia lahir anaknya tanggal 1 Januari 2020, ini bisa masuk ke status PTKP, nanti di status PTKP sini jadi K2. Tapi kalau lewat dari 1 Januari 2020, lewat dari tahun terutang, nah ini berarti nggak bisa berubah nih status PTKP-nya. Itu ya. Kemudian adik kandung. Di sini keterangannya menanggung adik kandung. Tapi kenapa kok nggak masuk ke status PTKP ataupun nggak masuk ke daftar susunan anggota keluarga? Karena dia garis keturunan ke samping. Jadi kalau adik, saudara gitu tuh nggak bisa. Ya, walaupun dia masuk ke kartu keluarga, tapi kalau dia garis keturunannya menyamping, nggak bisa masuk. Gitu ya. Jadi untuk bagian D yang kita isikan adalah istrinya, nih, kemudian anak angkat, lalu anak kandung. Oh ya, saya ada satu pertanyaan nih. Kalau ada anak asuh, apakah bisa menjadi tanggungannya? Yang tahu bisa open mic. Saya jawab ya. Kalau anak asuh, dia nggak bisa. Karena kan biasanya kalau anak asuh itu dia hanya mengasuh saja, tidak menanggung secara keseluruhan. Jadi nggak bisa masuk ke PTKP-nya ataupun masuk ke daftar susunan anggota keluarga. Kita lanjut. Saya stop share. Lalu masuk lagi ke aplikasi. Nah, di sini klik tambah. Dan kita masukkan namanya. Kita masukkan dari istrinya dahulu. Sinarmu. Namanya unik ya. Kemudian NIK-nya kita masukkan. Lalu hubungan keluarganya ini sebagai istri. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Kemudian kita simpan. Lanjut, kita klik tambah. Lalu masukkan anak yang pertama. Ini bernama Usmel. NIK-nya juga bisa di-copy dari data keluarga. Lalu hubungannya anak angkat. Ini pekerjaannya sebagai pelajar. Simpan. Lalu anak yang kedua ini bernama Nia Madani. Kita masukkan namanya Nia Madani. Lalu NIK-nya juga jangan lupa. Lalu hubungan keluarganya adalah kandung. Ini kita kasih strip saja, karena kemungkinan dia belum sekolah ya, dia baru lahir tanggal 13 Desember. Jadi masih kecil sekali. Kita kasih strip, kemudian kita kasih simpan. Sampai sini, ada yang tertinggal? Tidak ada ya? Baik. Kita bisa simpan. Oke. Lalu kita close. Untuk lampiran 2 sudah selesai kita isi, lalu kita lanjut ke lampiran 1. Di lampiran 1 ini kita mengisikan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Untuk bagian A, isinya adalah itu. Nah, di sini ada beberapa jenis nih. Jenisnya ada bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah,
keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, kemudian ada penghasilan lainnya. Kita stop share dulu. Balik lagi ke soal. Sini ada penghasilan lainnya. Penghasilan lain-lain. Di sini Ari Rahmat menerima penghasilan sewa mobil. Penghasilan sewa mobil ya. Jadi ada penghasilan sewa kendaraan pada bulan Desember 2020. Ini masih masuk ya ke tahun pajaknya 2020 sebesar 4.500.000. Misal sewa mobilnya tahun 2021 berarti menerima penghasilan di tahun 2021 berarti 2020-nya nggak bisa dijadikan penghasilan ya. Misal 2020 normal udah dibuat nih, terus 2021 dia dapat penghasilan atas sewa di tahun 2020, tapi terimanya tahun 2021. Nah, untuk SPT 2020 nggak perlu adanya pembetulan karena diakuinya penghasilan itu diterima tahun 2021. Karena ini penghasilan sewa untuk penghasilan sewanya ini di tahun 2020, maka kita masukkan ke bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya, berupa sewa kendaraan. Di nomor 3 ya, ini ada sewa. Kita masukkan, jadi nilainya 4.500.000. Jadi yang kita masukkan adalah penghasilannya, nilai penghasilan atau penghasilan brutonya ya. Yang dimasukkan bukan PPh-nya ya, tapi jumlah penghasilannya. Kemudian kita lanjut bagian B. Di bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Balik lagi. Tadi sepertinya ada ya. Di sini tahun 2020 ya, menerima laba dari penyertaan CP sebesar 5.200.000. Dan ini merupakan non objek pajak atau PPh pasal 4 ayat 3. Nah, ini kita masukkan ke bagian B karena ini merupakan penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Jadi privo itu nggak masuk ke objek pajak atas penghasilannya orang pribadi. Lanjut. Masuk lagi ke aplikasi. Kita masukinnya di bagian 3 ini. Bagian laba anggota perseroan komanditer, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Jadi prive masuknya ke sini. Dan yang dimasukkan adalah nilai dari privenya. Penyertaannya berapa? 5.200.000. Dan sekali lagi untuk form 1770S bagian 1 ini yang kita masukkan adalah jumlah penghasilannya, ya, bukan pajaknya. Lalu bagian C ini adalah daftar pemotong atau pemungut. Jadi misal ada kredit-kredit pajak yang mendapatkan bukti potong dan bisa dikreditkan, bukti potongnya tidak bersifat final, maka ini bisa kita masukkan ke form bagian C. Saya balik lagi ke kasusnya. Nah, di sini ya, kita baca dari sini. Ari Rahmat bekerja di PT AH Keluarga sebagai manajer keuangan. Dan di sini kode klasifikasi lapangan usahanya adalah untuk pegawai swasta. Jadi dari sini kita bisa lihat Ari Ahmad pasti mendapatkan bukti potong 21. Untuk pegawai swasta, nanti bukti potongnya adalah, bisa tulis, bukti potong 1771 A1.
Jadi 17701A1 ini adalah bukti potong pemotongan PPh 21 dari perusahaan untuk karyawannya yang mana dia bekerja sebagai pegawai swasta. Kalau dia bekerja sebagai pegawai negeri atau pensiunan, ini biasanya bukti potongnya untuk 21 adalah 1721A2. Bukti potong juga saya sudah kirimkan di grup ya, di Saturar. Kita lihat di sini ada bukti potong. Baik. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk bukti potong ya, formulir 1721A1. Sorry, yang tadi dirawat ya, 1721A1 dari PT AH Keluarga untuk Ari Rahmat. Yang kita masukkan adalah nilai dari PPh-nya senilai 55.600 dan dipotong pada tanggal 20 bulan Desember 2020. Ini tanggal bukti potongnya. Kita masuk lagi ke aplikasi. Sudah muncul ya aplikasinya. Kita klik tambah. Nah, di sini kita masukkan nama PT-nya. Nama PT-nya adalah PT AH Keluarga. Untuk NPWP-nya kita ketik manual 69612 950 1542 000. Di sini kode KPP-nya 542. Ini kode KPP Sleman. Kok tadi Ari Ahmad kodenya 541 ini ya. Itu KPP Yogyakarta. Kita bisa melihat nih kode KPP dari 3 digit belakang dari NPWP. Kemudian nama yang nomor dari bukti potongnya. Nomor bukti potongnya adalah 1/12/2020 ya. Titik 0-nya 6 kali 3. Kemudian tanggalnya yang diisikan adalah tanggal bukti potong yang ada di bawah. Tanggal 20 Desember 2020. Jenis pajaknya 2020 untuk jenis pajaknya PPh 21. Untuk PPh yang dipungut adalah 55.600. Coba disimpan. Oke. Setelah ini masih ada ya kredit pajaknya. Karena tadi di soal ada keterangannya kalau dia ada ini penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya, Ari Rahmat menerima penghasilan sewa mobil. Sewa mobil ini merupakan PPh apa? Ada yang tahu? PPh pasal PPh 23. Jadi sewa kendaraan ini merupakan objek dari PPh 23 dengan tarif 2%. Jadi 2% dari 4.500.000 ini. Lanjut. Kita masuk ke bukti potong dulu. Ini adalah bukti potong untuk PPh 23-nya. Tadi ya. Di sini ada nomor dari bukti potongnya. 1, sini bulan ke-7 tahun 2020. Kemudian ada namanya,
nama yang dipotong. Jadi yang dipotong adalah Ari Rahmat. Lalu yang memotong di sini ada di bagian bawah ya, PT Pinjam Kendaraan. Ada NPWP-nya juga, kemudian ada tanggal bukti potongnya. Jadi tanggal bukti potongnya adalah 20 Desember 2020. Jadi akhir tahun ya motongnya. Kemudian di bagian sini jenis penghasilan yang dipotong adalah sewa. Sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi yang disewakan itu adalah kendaraan, maka dia masuk ke sewa penggunaan harta. Dimasukkan nilai DPP atau penghasilan yang diterima Bapak Ari Rahmat, dan juga tarifnya untuk sewa adalah 2%. Jadi untuk sewa dan jasa itu tarifnya 2%. Jadi 2% dari 4.500.000 adalah 90.000. Itu cukup jelas ya. Lanjut masuk ke aplikasi. Kemudian kita klik tambah. Namanya kita masukkan. Namanya adalah PT Pinjam Kendaraan. Kemudian NPWP-nya masukkan juga 69 612 950 1542 23. Nomor yang dipakai adalah nomor bukti potong ya, yang ada di bagian atas di bawah tulisan bukti pemotongan PPh pasal 23. Itu nomornya 001. Kita pakai Romawi 7 12 ya, maaf. Dan 2020. Kemudian untuk tanggal pemotongannya, ini tanggal bukti potong ya yang dipakai 20 Desember 2020. Jenis pajaknya adalah kredit pajak untuk PPh 23. Lalu yang diisikan adalah PPh-nya, jadi bukan nilai penghasilannya, sebesar Rp90.000. Di sini bisa mengikuti ya. Nah, kalau sudah kita simpan, kita klik OK. Nah, lalu tadi kalau teman-teman lihat di file Excel itu ada 3 ya bukti potongnya, atas 1721A1 dan juga 23, bukti potong 23, lalu juga ada bukti potong untuk PPh final. Tapi untuk PPh final kita tidak masukkan ke bagian C ini karena dia bersifat final, jadi tidak akan menjadi kredit pajak. Jadi yang dimasukkan ke sini hanya atas bukti potong yang menjadi kredit pajak. Kita close, lalu lanjut. Kita masuk ke induk. Lampiran 1 sudah, lampiran 2 sudah, kita masuk ke induk. Di bagian awal ini ada identitas dari Bapak Ari Rahmat. Di nomor telepon ini kita kasih spasi di 4 angka di awal. Kemudian status kewajiban perpajakannya adalah kakak. Untuk NPWP istri ataupun suami ini tidak perlu diisi karena asumsinya kalau kakak itu NPWP suami dan istri itu sama. Kecuali kalau dia PH atau MT. HMT ini perlu untuk mengisikan NPWP si istrinya. Kalau kita buat PHMT untuk istri berarti yang diisikan NPWP dari suaminya. Karena ini Bapak Rahmat berstatusnya adalah kepala keluarga atau kakak, maka NPWP ini tidak perlu untuk diisi. Lanjut, bagian A. Nah, di sini ada penghasilan neto. Nah, di nomor 1 ini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan utamanya Bapak Ari Rahmat ini apa sih? Sebagai pegawai swasta kan. Nah, maka dia mendapatkan formulir 1721A1. Maka kita perlu nih menginputkan penghasilan neto setahunnya. Jadi saya balik lagi ke bukti potong. Muncul ya bukti potong.
sini bukti potong 1721 A1. Nah, di 1721 A1 ini kita lihat di bagian penghitungan PPh pasal 21 nomor 14. Di sini adalah jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh 21 setahun atau disetahunkan. Nilainya berapa sih? Ini 64.112.823. Nah, nilai ini yang akan kita masukkan ke bagian induk bagian A nomor 1. Karena penghasilan neto setahunnya yang sehubungan dengan pekerjaannya ini adalah berdasarkan dari form 1721 ini. Jadi kita masukkan nilai ini. Kita balik lagi ke aplikasi. Masukkan ya. Data netonya 64.112.823. Penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada. Ini sudah masuk ya, sudah input dari lampiran-lampiran yang sudah kita inputkan. Dia akan menginput sendiri. Penghasilan neto luar negeri tidak ada ya. Kemudian zakat ataupun sumbangan. Jadi kalau ada zakat atau sumbangan ini bisa masuk ke sini. Tapi ada kriterianya. Zakatnya sudah terdaftar di OJK. Kalau iya, maka bisa dimasukkan. Nanti zakatnya berapa dimasukkan ke sini. Kemudian bagian B lanjut di nomor 7, penghasilan kena pajak. Di sini ada penghasilan tidak kena pajaknya. PTKP-nya. PTKP-nya tadi statusnya adalah kawin anaknya 1. Karena sekali lagi ya, anak yang kedua, anak kandungnya, itu lahir tanggal 13 Desember 2020, maka belum masuk ke status perpajakannya. Jadi yang diakui hanya tanggungan atas anak angkat. Anak angkat yang lahir tanggal 17 Agustus. Kita tap atau di enter, dia akan berubah ya, PTKP-nya jadi 63 juta. Ini dan kemudian memiliki tanggungan 1 orang anak, maka nambah 4.500.000. Jadi totalnya untuk PTKP-nya setahun adalah 63 juta. Nanti kalau di tahun 2021 dia akan berubah nih statusnya jadi K2. Nah, nanti naik lagi nih PTKP-nya jadi 67.500.000. Tapi karena ini kita membuat 2020, maka kita ubah jadi 63 juta atau K1. Lanjut ke bagian C. Bagian C ini adalah PPh terutang untuk tadi pasal 17 ya. Kemudian bagian D ini tidak perlu kita isi lagi, dia akan nge-link dari lampiran-lampiran yang sudah kita isikan. Bagian E, nah bagian E nanti di sini nomor 16 akan muncul apakah ada kurang bayar atau lebih bayar. Di sini ada kurang bayarnya 135.000 ya. Kurang bayar 135.000, nanti ini akan kita isikan. Ini tidak kita isi secara manual ya, nanti kita isi melalui media rekaman bukti penerimaan negara. Kemudian ke bagian F, ini tidak perlu kita centang. Bagian G, lampirannya pertama adalah formulir 1721 A1, karena sebagai pegawai tetap. Kemudian surat setoran pajak atau SSP atau BPN, bukti penerimaan negara. Ini pasal 29, ini untuk tahunan ya maksudnya. Kemudian surat kuasa khusus ini apabila dikuasakan, ini karena Bapak Ari Ahmad tidak dikuasakan, maka tidak perlu menceklis bagian C. Kemudian bagian D, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak dengan status perpajakan PH atau MT. Karena Bapak Ari Ahmad ini tidak menggunakan status perpajakan PH atau MT, maka kita juga tidak perlu menceklis bagian D ini. Yang bagian E ini adalah tambahan apabila ada lampiran-lampiran lainnya yang perlu ditambahkan, maka kita bisa mengisi di bagian C.
Itu. Kemudian lanjut ke bagian kuasa. Di sini yang menandatangani SPT adalah wajib pajaknya. Nama Ari Rahmat. Nah, NPWP sekian. Ini akan ngelink dari profil yang sudah kita isi. Lalu untuk tanggalnya adalah tanggal kita membuat SPT. Sekarang kita membuat tanggal 30 Oktober 2021. Kita simpan. Oke. Kalau menurut timeline-nya ini sudah telat ya. Dia telat lapor, telat bayar juga mungkin. Karena untuk batas setor dan juga lapor untuk SPT orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi adalah akhir bulan Maret. Akhir bulan Maret di tahun berikutnya. Misal ini terutang untuk tahun 2020, maka paling lambat Bapak Ari Rahmat ini untuk menyetor dan juga melapor adalah akhir bulan Maret, tanggal akhir bulan Maret tahun 2021. Jadi ini hitungannya sudah telat. Setelah disimpan kita bisa close. Sampai situ bisa dilanjut ya. Kita klik lapor dan juga rekam surat setoran pajak. Rekam SSP. Saya mohon izin sebentar untuk menyalakan charger. Kita lanjut ya. Lanjut, sekarang kita akan merekam bukti penerimaan negara. Jadi setelah tadi kita sudah tahu kalau ada kurang bayar sebesar 135.000, maka Bapak Ari Rahmat ini perlu untuk membuat surat setoran pajak. Saya perlihatkan di sini bagaimana cara untuk membuat surat setoran pajak. Baik, sudah muncul ya. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk membuat billing atau surat setoran pajak atau juga bisa disebut dengan surat setoran elektronik. Kalau dulu namanya SSP karena memang bentuknya itu benar-benar kertas ya. Kita nggak buat secara elektronik. Kalau sekarang kita membuatnya itu secara elektronik. Nanti juga bisa di print out sih. Nah, caranya adalah kita bisa login di web djponline.pajak.go.id. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian nanti kita perlu untuk memasukkan NPWP, ya, masukin NPWP, kemudian password DJP, lalu masukkan kode captcha dan juga login. Kemudian nanti tampilan pertama di awal adalah seperti ini. Ini ada informasi, kemudian ada profil dari WP-nya, lalu ada menu bayar, menu lapor, dan juga menu layanan. Untuk membuat SSP ini, kita pilih menu bayar. Nanti kita klik menu bayar ini, dan juga muncul seperti ini. Nanti kita masuk ke e-billing. Jadi untuk membuat SSP, SSE, atau billing, kita perlu masuk ke e-billingnya. Lalu di e-billing ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada login sebagai siapa. Kalau ini DJP online-nya Bapak Ari Rahmat, maka di sini akan ditulis login sebagai Bapak Ari Rahmat. Lalu di sini nanti ada NPWP dari Ari Rahmatnya, kemudian namanya,
lalu alamat dari wajib pajaknya, kemudian yang perlu diisi hanya ini, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setoran. Kalau terbilang nanti akan mengisi secara otomatis. Lalu nanti di bagian bawah lagi ada namanya uraian. Nah, pertama untuk billing SSP untuk SPT OP, tahunan OP, kita pilih jenis pajak ini 4111125. PPh pasal 25 orang pribadi. Setelah ini dipilih, kemudian kita pilih jenis setorannya. Jenis setorannya adalah SPT tahunan. Kita pilih yang tahunan. Ini kodenya 200. Lalu, kalau kita pilih tahunan, nanti masa pajak ini akan hilang. Jadi kita tinggal mengisi jenis pajak, jenis setoran, dan juga tahun pajak, serta jumlah setorannya. Jumlah setorannya adalah jumlah kurang bayar yang muncul di SPT kita. Baik. Jadi setelah jenis setoran, nanti masukkan juga tahun pajak. Di sini karena kita ingin membayar SPT 2020, maka tahun pajaknya adalah tahun pajak 2020. Jadi kalau sudah, kita isikan jumlah setorannya. Nanti diisi 135.000. Jadi tinggal di tab atau di enter. Nanti di bagian terbilang sini akan muncul ya jumlahnya. Jadi di sini tulisannya Rp135.000. Diisi boleh tidak. Jadi kalau diisi misal uraiannya adalah SSP PPh OP 2020 atau mau dikosongin juga tidak apa-apa. Lalu setelah kita isi semua, nanti akan muncul di paling bawah itu ada namanya buat kode billing atau kosongkan. Kalau kosongkan berarti yang tadi sudah kita isi di atas tadi, mulai dari jenis pajak, kemudian jenis setoran, itu akan hilang. Jadi kalau kita klik buat kode billing, nanti akan muncul kode captcha untuk memverifikasi. Nah, seperti ini ya. Akan muncul kode captcha-nya, kode keamanannya ini kita isikan sesuai dengan yang ada di gambar, kemudian kita klik submit. Setelah submit, nanti di sini akan ada review atas billing yang sudah kita buat. Apakah sudah benar? Kalau sudah benar semuanya dari mulai nama, NPWP, alamat, kemudian jenis pajak, yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini yang kita isikan secara manual, jenis pajaknya, kemudian jenis setorannya. Kalau masa pajak karena dia tahunan, maka masa pajak ini akan 00. Lalu tahun pajaknya juga perlu diisikan, kemudian nomor ketetapan ini kalau kita menggunakan surat ketetapan. Tapi karena ini tidak ada nomor ketetapan, nggak ada nomor ketetapannya, maka ini isinya kosong. NOP juga kosong, kemudian jumlah setorannya apakah sudah benar, terbilangnya juga apakah sudah benar, kemudian uraiannya kalau ada nanti akan di sini juga muncul. Kemudian NPWP penyetornya, nama nyetor, kode billing, dan juga masa aktif. Kalau kode billing dan masa aktif serta NPWP dan penyetor dan juga nama penyetor ini akan terisi secara otomatis. Yang perlu kita cek adalah bagian ini. Jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan, dan juga jumlah setoran. Serta terbilangnya sudah benar. Karena terkadang DJP-nya juga sering error. Misalkan di sini 135, di 100.000 atau masih kosong. Jadi kita perlu cek juga ya. Nah, kalau sudah semua, sudah benar, sudah mantap, kan? Tinggal kita klik cetak. Nanti akan bentuknya file billing. Di situ nanti ada kode billing. Kode billing ini nanti kita gunakan untuk membayar pajaknya. Seperti itu. Kita stop share screen. Masuk lagi ke sini. Kita masuk ke daftar formulir SSP ya. Untuk menambahkannya kita tinggal klik tambah. Kemudian di sini kode KAP-nya adalah
4111125. Ini 25 orang pribadi. Kemudian untuk kode jenis setorannya adalah 200. Tadi karena SPT tahunan orang pribadi, maka kode jenis setorannya harus 200. Kalau salah mengisinya, biasanya nanti ini akan terinput, tapi ketika kita lapor, bisa jadi nanti kita disuratin ya sama KPP, karena di akunnya kita belum membayar. Jadi kode KPP dan juga kode jenis setoran ini harus benar ya. Lalu untuk NTPN ini kita dapatkan ketika kita sudah membayar, kita bayar pakai billing. Kemudian nanti kita dapat namanya bukti penerimaan negara atau BPN. Nah, di dalam BPN itu terdapat NTPN. Nah, di NTPN ini berisikan 16 digit angka dan huruf. Ini teman-teman bisa mengisi secara asal dulu, karena kita nggak punya BPN-nya, jadi bisa diisi secara asal. Yang penting diisi 16 digit angka dan huruf. Tapi kalau ini misal teman-teman nanti mengerjakan dengan BPN yang asli, NTPN ini harus sama dengan BPN-nya. Gitu ya. Ini saya kopikan saja di kasus, di bagian bawah saya sudah ada menuliskan untuk NTPN-nya. Ini ada NTPN-nya. Ini kita copy, kemudian balik lagi ke aplikasi. NTPN kita masukkan, kemudian jumlah pembayarannya adalah jumlah kurang bayar 135.000. Jadi untuk dari awal kita membuat billing, jumlahnya harus benar. Kemudian ketika kita menginputkan juga harus sesuai dengan BPN-nya. Lalu tanggal pembayarannya, ceritanya kita bayarnya sekarang, 30 Oktober 2021. Lalu kita simpan. Ya. Kalau sudah kita close, ini berarti sudah selesai. Kita masuk lagi ke surat pemberitahuan SPT, kemudian masuk ke form 1770S, bagian induk, kita cek lagi, kita cross check nih sebelum kita lapor, kita harus lihat apakah ada yang miss. Lihat dari bagian A, tidak ada, bagian B, masih benar ya, K1, 63 juta, kemudian bagian C ini terutang tarif pasal 17-nya 280.600. Bagian D, ini PPh yang dipotong pihak lain. Ini kok bisa dapat segini? Ini dilihat dari tadi kan dipotong atas PPh 21 dan juga PPh 23. Kan? Nah, jumlah totalnya adalah segini. Kemudian ini kurang bayarnya. Kurang bayarnya 135.000, dan ini tanggalnya sudah masuk nih, tanggal lunasnya sesuai dengan yang kita inputkan di bagian rekam SSB. Bagian F, lanjut, bagian sini kita klik ya. Jadi pelampirannya hanya 1721A1. Kemudian surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Ini kita masuk ke kuasa. Sudah diisi semua, kita klik simpan. Di situ. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah kita perlu untuk kita sudah menginput, kita sudah menghitung, kita sudah membayar, kita sudah menyetorkan ya, buat billing, kemudian sudah setor. Lanjut tahap berikutnya adalah lapor. Untuk lapornya, untuk SPT tahunan OP, pelaporannya ini bisa menggunakan e-form atau
bisa juga menggunakan CSV. Ini karena kita menggunakan ISPT, maka yang kita laporkan adalah CSV-nya. Kita pilih menu lapor, lalu pilih lagi lapor data SPT ke KPP. Ini ya. Jenisnya harus yang 1770S. Nanti misal ada banyak, kita pilih salah satu yang mau kita lapor. Dan juga kita perlu dilihat di sini, perhatikan jumlah kurang bayar 135.000 dan yang telah terbayar 135.000. Jadi ini harus sama ya. Dan kita klik buat file, kita simpan di folder mana yang mau disimpan. Sini saya simpan di folder praktikum. Oke, tunggu. Sudah berhasil ya. Sudah selesai. Apakah ada yang tertinggal sampai sini? Saya harap tidak ada ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan. Di sini ada CSV-nya. Nah, ini file CSV-nya. Nanti ini lampirannya karena dia 1770S. Biasanya nanti ketika kita melaporkan, kita perlu lampiran kan. Karena dia SPT-nya kurang bayar, maka yang kita lampirkan adalah bukti potong atas 1721, kemudian bukti potong PPh 23 yang ini tadi. Jadi nanti ini perlu untuk kita lampirkan ya. 1721A1, kemudian ini untuk bukti potong finalnya ya, 4 ayat 2. Ayat 2 atas bunga dari koperasi ya. Ini juga kita perlu lampirkan. Kemudian ini potong PPh 23. Nah, dan juga kita juga melampirkan untuk BPN atau bukti penerimaan negara. Nanti dijadikan satu file, kemudian satu file berbentuk PDF, lalu namanya diganti sesuai dengan ini, CSV-nya. Nah, untuk CSV ini, mohon untuk tidak dibuka ya. Lalu CSV-nya juga nanti dikirim ke web My Class. Nanti akan kita cek dan juga akan kita nilai. Dan batasnya hari ini sampai dengan jam 11:59. Jadi untuk pengumpulan CSV-nya, batas waktu pengumpulan CSV-nya adalah nanti malam ya, jam 11. Jam 11:59. Nah, kalau CSV ini bentuk isinya seperti apa? Kalau dibuka CSV ini, isinya cuma kayak gini. Ini kita nggak bisa baca. Tapi kita bisa memviewer. Ada namanya aplikasi Viewer SPT. Nah, untuk teman-teman, saya harap untuk tidak membuka CSV ini ya. Karena kalau CSV ini dibuka, nanti dia akan rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Lalu setelah kita membuat file CSV, tahap selanjutnya kita lapor. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, kita laporkan CSV-nya ini dan juga lampirannya. Bagaimana cara melapornya? Di sini saya nggak buat tutorialnya ya, tapi mungkin saya perlihatkan dari file tata cara pembuatan billing, hampir sama, cuma bagian depannya doang yang sama. Jadi nanti kalian masuk lagi ke web DJP online .pajak.go.id. Kemudian di sini ada menu informasi, profil, bayar, lapor, dan juga layanan. Nah, pilih menu lapor. Nanti kalau untuk orang pribadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dia
bekerjanya melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, nanti kita isi berdasarkan pekerjaan yang memang wajib pajak ini lakukan. Kalau dia sebagai pegawai tetap, pegawai swasta, maka kita pilih tidak, karena tidak melakukan usaha. Walaupun tadi ada sewa kendaraan ya, tapi yang kita lihat adalah 17.21 Nanti dipilih file CSV untuk melaporkan. Nanti akan muncul menu untuk mengupload CSV-nya dan juga mengupload lampirannya. Jadi kalau sudah diupload, kemudian nanti perlu verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti akan muncul di email, bisa via email atau nomor telepon. Jadi nanti di profil ini muncul di situ ada data diri, kemudian ada email, ada juga nomor telepon. Jadi kita bisa memilih nih verifikasinya mau masuk ke email atau masuk ke nomor telepon. Jadi kalau sudah verifikasinya kita copy, kemudian kita gunakan untuk melapor SPT-nya. Dan ketika sudah dilapor, kita akan dapat namanya bukti penerimaan elektronik, bukti penyampaian elektronik atau BPE. Itu sebagai tanda bahwa wajib pajak ini sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020. Nanti biasanya di situ akan ada muncul nama dari wajib pajaknya, kemudian muncul NPWP-nya, lalu jenis pajaknya, kemudian kurang bayar atau nihil atau lebih bayar, lalu akan ada tahun pajaknya. Di situ mungkin kita masih ada waktu 10 menit lagi. Bagi teman-teman yang memiliki kesulitan ataupun pertanyaan, bisa mungkin disampaikan di sini. Kita masih ada 10 menit lagi nih. Atau mungkin ada yang ketinggalan. Saya harap bisa mengikuti semua ya. Oke. Nanti teman-teman bisa mengirimkan CSV-nya ke web MyClass. Ibu izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Kan tadi yang itu tuh kan kurang bayar. Nah, jika misal hasilnya itu lebih bayar, itu apakah juga harus mengisi yang rekam SSP tadi ya, Bu? Soalnya saya pernah menemui soal tuh yang lebih bayar kayak gitu. Oh ya, kalau lebih bayar kita nggak perlu untuk membuat rekam SSP. Biasanya kalau misalnya lebih bayar nanti jadinya nihil, Mbak. Kayak misal dia pendapatannya dalam setahun itu di form 1721A1 nggak mencapai PTKP, nggak sampai nih di PTKP-nya. Jadi 1721A1-nya itu nanti akan 0. Nah, nanti kalau kayak gitu, nanti di bagian, saya masuk ke aplikasi ya. Di sini bagian induk. Nah, kan di sini ada jumlah ya. Jumlahnya. Misal jumlahnya ini hanya 50 juta nih. Kemudian PTKP-nya 63 juta. Nah, kalau secara hitungan matematis atau secara hitungan kita di Excel, itu kan nanti akan lebih bayar. Nah, di sini nanti yang muncul adalah 0, Mbak. Seharusnya 0. Karena dipikirnya dia itu nihil, nggak perlu bayar. Dan di bagian sini nanti juga nggak akan ada isinya dan kita tidak perlu mengisi tanggal lunas. Itu ya. Jadi kalau dia nihil atau secara perhitungan dia lebih bayar, kan itu jadinya nihil nih. Nah, kalau kayak gitu nanti kita cuma perlu mengupload CSV, jadi nanti kita buat CSV, nanti di sininya 00, sininya 00, ya. Kemudian kalau lebih bayar di sini tetap 0, Mbak. Kemudian yang kita laporkan adalah CSV-nya beserta induknya aja, atau
CSV, dan juga lampiran 1721A1. Kalau untuk pegawai tetap. Kalau untuk PNS nanti 1721A2. Kalau dia menggunakan norma perhitungan, berarti kan nggak pakai form 1770S nih, dia pakai 1770 aja. Nah, nanti kita juga memasukkan lampiran untuk daftar penghasilan dia setiap bulan. Gitu, Mbak. Semoga cukup menjawab ya. Bagaimana, Mbak Sisi Stianingrum ya? Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 6 menit untuk diskusi. Ini vokasi UMY ya. Saya juga alumni UMY, akuntansi angkatan 2015. Dulu saya S1 UMY. Kalau vokasi masih di Wirobrajan atau sudah di kampus UMY terpadu? Ada yang mau jawab? Kalau untuk akuntansi di kampus, Bu. Di kampus ya? Sudah di apa? Sudah nggak di Wirobrajan ya? Untuk yang vokasi langsung di kampus UMY semua. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Untuk recordnya itu nanti bisa dikirim nggak ya, Bu? Recordnya, coba nanti saya komunikasikan dengan panitia ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Jangan lupa presensinya diisi di webnya MyClass UMY, dan juga untuk CSV, nanti CSV-nya aja yang dikirim. Ya. CSV yang dikirim. Kemudian, oh ya, saya mau memperlihatkan induknya kalau dicetak tuh bentuknya gimana. Saya kasih lihat. Jadi untuk induk dari ISPT ini bisa dicetak, kita pakai menu rapor, ya. Kita klik, kemudian klik menu cetakan. Nah, di sini kalau dari ISPT ini kita cuma bisa mencetak induknya. Untuk lampirannya, biasanya kalau saya buat via CSV ini, saya akan buat pakai form Excel. Mungkin teman-teman sudah pernah praktikum yang menggunakan Excel belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, untuk ISPT ini tidak bisa mencetak untuk form lampiran, dia hanya bisa mencetak induk. Tapi bentuknya sebenarnya hampir-hampir mirip dengan yang di Excel. Jadi untuk lampiran-lampiran, misal mau mengarsipkan, jadi yang diarsip adalah bukti penerimaan elektronik, bukti penyampaian elektronik atau BPE, kemudian induknya ini, dan juga lampiran 1, lampiran 2, serta nanti teman-teman kerja di bidang perpajakan, kemudian bagian membuat SPT kayak gini, jangan lupa untuk mengarsip. Jadi file-file yang diarsip yang tadi. Ini cara untuk mengarsipnya adalah ketika ini sudah muncul, kita klik ini. Kebetulan saya menggunakan aplikasi tambahan di PDF. Jadi teman-teman bisa download di Google aplikasinya. Itu untuk kita bisa mencetak SPT dalam bentuk PDF. Kemudian kita pilih properties. Sudah muncul ya. Nah, di sini kita pilih legal. Kenapa legal? Karena untuk SPT itu dicetaknya harus berbentuk F4, bukan A4 ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul penyimpanannya di mana, kita telusuri. Saya mau menyimpan di folder komputer pajak. Di sini kita tulis induk SPT. Kemudian kita kasih namanya Ari Rahmat, tahunnya 2020.
Stop dulu. Bentuk ya di sini ini adalah induk dari SPT yang sudah kita buat. Ada namanya Ari Ahmad, kemudian ini identitas dari yang memiliki SPT. Kalau neto ini harus neto yang ada di 1721A1 ya. Di gambar di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini yang tadi 4.500.000 atas sewa. Kemudian sini 67 adalah status petiknya. Setelah dikurang nih 68 dikurang 63 juta masih ada 5 juta. Berarti ini masih ada kurang bayar, maka 180.600 dan yang sudah dikreditkan atau sudah dipotong oleh pihak lain adalah 145.600. Ini dari bukti potong 1721A1 dan juga bukti potong PH23. Maka masih ada kurang bayar. Setelah 28 ini dikurang 145, masih ada kurang bayar 135.000. Maka ini yang menjadi kurang tanggalnya ini ya 30 Oktober 2021 yang menandatangani Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga pertemuan pada hari ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi dan mengirimkan CSV dari SPT yang sudah kita inputkan ya di web myclass2m. Mungkin dari itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Saya cukupkan dulu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.